Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam kondisi baik atau buruk, semua itu adalah kebaikan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama untuk mengingat Allah, bisa sama-sama kembali selalu mencari dan juga mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pada kesempatan malam hari ini yang patut kita ucapkan adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita perlu mengucapkan kalimat hamdalah? Karena sampai dengan hari ini begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Seandainya coba kita hitung, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Para ikhwan sekalian, begini, kira-kira kita ini selalu dalam mendapatkan nikmat dari Allah terus tidak? Setiap hari kira-kira? Setiap hari kita mendapatkan nikmat, setiap hari kita mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir dan selalu mentadaburi tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Terkadang ketika bicara tentang nikmat, bicara tentang sesuatu yang perlu kita syukuri, sebagian ada yang mempunyai sebuah persepsi, mempunyai sebuah pandangan bahwasanya hari ini kalau katakan kita dalam kondisi tidak baik, mungkin secara ekonominya, mungkin kondisi tidak sehat dan sebagainya. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi yang menurut pandangan kita tidak baik, terkadang kita akan bersyukur apanya yang disyukuri. Betul nggak kira-kira para Iwan? Biasanya begitu. Nah, cenderung adalah bicara bersyukur, kalimat hamdalah adalah diucapkan ketika kita mendapatkan sebuah nikmat. Katakan mempunyai rezeki yang bagus, kesehatan yang bagus dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Tetapi hari ini yang perlu coba kita sampaikan, kita sharingkan, kita coba renungkan kembali, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam kondisi baik atau buruk, semua itu adalah kebaikan buat kita. Makanya ada sebuah kalimat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah belum tentu mungkin kita mengatakan itu baik. Nah, untuk itu patut kita selalu bersyukur dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya kita jabarkan kalimat hamdalah ini pun sudah bisa kita buat sebetulnya satu taklim 30 menit amir majlis ya. Tetapi ini hanya sekedar pembuka, kita perlu bersyukur selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, mari sama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat usaha beliau, berkat kebaikan-kebaikan beliau, hari ini kita bisa mengenal al-Islam. Kita bisa mendapatkan sebuah cahaya di atas cahaya, di mana Al-Quran yang Allah turunkan
melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kita bisa nikmati sebuah mukjizat, yang mukjizat ini jauh lebih besar dibanding mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, saran saya selalu kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasul agar kita mendapatkan syafaat nanti ketika kita membutuhkan di hari perhitungan nanti. Baik, para ikhwan sekalian, pada kesempatan malam hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian, malam hari ini saya coba mengangkat sebuah tema meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Tema ini saya coba angkat dari sebuah judul buku yang insya Allah akan segera saya terbitkan, merevisi dari buku sebelumnya, itu Terlahir untuk Sukses. Jadi ketika buku saya yang pertama Terlahir untuk Sukses, kemudian saya sampaikan ke Imamul Muslimin Ustadz Yassollah Mansur, beliau ada menyampaikan kepada saya tolong dimasukkan sukses dunia dan akhirat. Waktu itu saya sempat menyampaikan kepada Imam mohon maaf kalau dimasukkan sukses dunia akhirat rasanya belum pantas kalau saya mengangkat tema ini. Imam menyampaikan bukan antum yang menjadi contohnya, karena kita sama-sama masih berjuang, kata Imam, untuk bisa sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk itu Imam memberikan sebuah masukan 10 sahabat yang Allah jamin melalui Nabi Muhammad, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, berjalannya waktu sekitar lebih kurang dari tahun 2017 sampai dengan hari ini, saya coba merevisi dari judul itu. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal proses edit dan cetak buku Meraih Kesuksesan Dunia dan Akhirat. Mudah-mudahan nanti para ikhwan sekalian bisa menikmati apa yang saya tulis dalam beberapa tahun terakhir, untuk bisa kita sama-sama mentadaburi tentang nikmat-nikmat Allah dan sebagainya. Baik, dari beberapa hal yang ingin coba saya bahas, barang tentu tidak semua dari isi buku, kalau dibahas semuanya pasti nggak cukup waktunya dan juga terlalu panjang. Saya akan coba ambil beberapa poin penting saja daripada buku itu. Yang pertama adalah para ikhwan sekalian, kalau saya ingin tanya begini, kira-kira semua pengen sukses nggak kira-kira? Pengen di dunianya nikmat, di akhiratnya nikmat atau tidak kira-kira? Kalau pertanyaan ini ditanyakan, pasti semua orang pengen dunianya nikmat, akhiratnya juga nikmat. Betul nggak kira-kira? Tapi yang jadi pertanyaan hari ini, takdir kita, nasib kita sama atau tidak? Tidak. Ada yang diberikan kelebihan harta, ada yang diberikan kelebihan ilmu, ada yang diberikan kelebihan tenaga, ada yang diberikan kelebihan mungkin kecerdasan otaknya dan sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin ada yang tidak diberikan kelebihan dari hal yang tadi. Pertanyaan sederhana, kalau seandainya bicara sukses, terutama dunia, ukurannya banyak orang adalah melihat daripada harta yang dimiliki. Setuju nggak kira-kira? Biasanya orang melihat tuh begini. Saya ketemu cukup banyak orang sukses di Indonesia dan beberapa orang di luar negeri. Jadi begini, biasanya orang itu melihat status orang, melihat kesuksesan orang itu ketika mempunyai harta banyak, kemudian mempunyai rumah bagus, mobil bagus dan sebagainya. Begitu ya? Betul ya? Nah, biasanya ukurannya itu. Nah, kalau seandainya hari ini ukurannya adalah harta, kemewahan dan sebagainya, kira-kira kasihan nggak sih dengan orang yang tidak pernah mendapatkan itu? Jawabannya kasihan. Orang yang tidak pernah punya kendaraan mewah, tidak punya rumah mewah, tidak punya harta melimpah, pasti jawabannya kasihan. Berarti di dunia dia tidak pernah merasakan yang namanya sukses. Betul nggak kira-kira para ikhwan? Nah, untuk itulah definisi sukses saya coba definisikan bukan ketika kita memiliki harta melimpah, mobil mewah dan sebagainya. Tetapi bicara sukses adalah hari ini bagaimana kita bisa menjadi manusia yang terbaik menurut Allah dan menurut Rasul adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ukurannya bukan harta. Jadi kali ini kalau seandainya kita bahas orang yang punya harta, ya dia berjuang dengan hartanya. Kalau orang yang punya ilmu dengan ilmunya, orang yang mungkin nggak punya ilmu, nggak punya harta dengan tenaganya dan sebagainya dan sebagainya. Artinya setiap apapun yang kita punya menjadi sebuah persembahan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi sukses di dunia. Setuju nggak kira-kira para ikhwan? Oke, nah jadi ini yang pertama yang perlu kita bahas. Bicara sukses bukan ukurannya adalah harta dan sebagainya. Karena kalau itu jadi ukurannya, maka akan menjadi sebuah hal yang tidak
bijak dalam hidup ini menurut saya. Orang sering mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya, begitu ya. Nah, dan kita saksikan hari ini begitu banyak orang di dunia yang sukses secara finansial, ternyata mohon maaf ada yang mungkin anaknya narkoba, betul ya? Ada yang mungkin Habibie saja, Presiden Habibie almarhum, beliau sempat mengatakan kalau seandainya saya dilahirkan kembali dan suruh memilih untuk hidup kembali, saya tidak memilih menjadi seorang teknokrat, tetapi saya akan menjadi seorang ahli agama, ahli ilmu tentang Al-Quran dan sebagainya, dan saya akan menjadi orang seperti para Habib dan sebagainya. Kenapa beliau menyampaikan penyesalan ini? Salah satu adalah kehidupan terakhir Pak Habibie adalah, padahal kita saksikan beliau orang baik, betul ya? Kita saksikan orang baik, katanya puasa Senin Kemisnya dan sebagainya bagus. Tetapi beliau menyesal. Kenapa? Di akhir hayatnya beliau punya 2 orang anak. 2 orang anak tidak ada di samping beliau ketika beliau sakit. Dan kalau kita mau bahas panjang lagi, lebih banyak lagi, banyak orang sukses yang hari ini bingung. Dan saya beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh salah satu komunitas orang-orang pensiunan dari beberapa perusahaan membuat sebuah komunitas mati husnul khotimah. Usianya adalah 50 tahun sampai dengan 70 tahun lebih, yang akan berkumpul insya Allah tanggal 15 bulan ini saya akan ngisi di puncak untuk mereka. Luar biasa, saya sempat berpikir begini, kita di jamaah ini begitu beruntung. Kenapa beruntung? Ketika di usia tua, ya mungkin usia Pak Mamat gitu ya, dan sebagainya gitu ya, tidak lagi mencari sebuah tempat untuk semacam kayak panti jompo lah gitu ya. Kalau di Agim itu Darut Tauhid itu ada pesantren, tapi pesantren orang tua begitu. Nah, kumpul di sana untuk apa? Untuk sama-sama menyatukan visi misi bagaimana ketika mati husnul khotimah. Tetapi kita hari ini setiap hari dibimbing oleh imam, dibimbing oleh asatid, dibimbing oleh Amir Yasa dan sebagainya, untuk selalu setiap gerakan kita, setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan Allah dan Rasul, dan insya Allah kita menuju surga dan husnul khotimah. Betul ya Pak Iwan ya? Baik, ini baru prolognya udah panjang banget ini. Gimana isinya ini ya? Baik para Iwan sekalian. Nah, jadi yang kedua tadi sholawat serta salam harus selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya saya akan coba buka para ikhwan sekalian mengenai meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Rasanya tidak bijak kalau saya menyampaikan apa yang saya alami, tetapi yang paling penting adalah yang sudah terjadi dan pasti. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasai, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Para ikhwan sekalian, mendengar hadis ini, kira-kira para ikhwan mempunyai sebuah keinginan atau tidak? Mempunyai sebuah obsesi untuk mengejar seperti mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak kira-kira? Luar biasa loh, ini bukan tulisan tangan kita, bukan sebuah karya dan sebagainya, tetapi ini jaminan Allah, jaminan Rasul. Nama-nama yang tadi saya bacakan, baginda Rasul mengatakan sebelum beliau meninggal bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga dan sebagainya. Kalau seandainya hari ini nama kita masuk dalam hadis ini, udah tenang kita, betul nggak kira-kira? Tenangnya kenapa? Surga udah di depan mata gitu loh para ikhwan. Setuju ya? Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira kita bisa masuk surga nggak ini kira-kira? Tadi kan pembahasannya sukses dunia akhirat, kan begitu ya? Kalau bicara sukses dunia, ukurannya relatif, betul nggak kira-kira? Kalau umpamanya begini, ada orang yang kaya, katakan memiliki pesawat terbang 500 unit gitu ya, punya tanah setengah Indonesia, umpamanya begitu ya, punya hotel di mana-mana dan sebagainya, katakan begitu. Nah, ada nggak yang lebih kaya dari itu? Ada. Dan kalaupun hari ini ada orang yang katanya paling kaya di dunia namanya Bill Gates, ada yang namanya lagi siapa lagi? Yang pemiliknya Facebook,
kemudian orang Cina Jack Ma dan sebagainya katanya orang kaya. Allah sudah gambarkan jauh dari ini, sudah sampaikan kepada kita semua dalam Al-Quran, dan itu mutawatir, bahwasanya orang paling kaya di dunia bukan Anda hari ini. Siapa? Yang paling kaya di dunia sepanjang sejarah Allah sampaikan adalah orang yang paling kaya, yaitu yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Siapa namanya? Korun. Setiap ada harta kita nemu di pinggir jalan, harta korun. Nemu di kali, harta korun. Itulah kehebatan luar biasa. Tetapi yang jadi menarik pelajaran buat kita adalah korun sampai dengan meninggalnya, tadinya orang miskin, minta didoakan oleh Nabi Musa, kemudian dia jadi orang kaya. Ketika jadi orang kaya nggak mau lagi bersedekah, nggak mau lagi zakat dan sebagainya, akhirnya tenggelamkan sama Allah. Betul nggak kira-kira? Nah, ini sebuah contoh negatif orang kaya yang tidak nggak beruntung. Tetapi kalau kita boleh bahas lagi, siapa lagi yang kaya hari ini? Kalau kita mau bicara jabatan, siapa yang lebih tinggi jabatannya dibanding presiden katakan Amerika? Presiden Amerika cuma sekelumit negara yang dikuasai. Tetapi zaman dulu Al-Quran menyampaikan kepada kita ada seorang raja diraja. Begitu banyak. Zaman Nabi Musa yang tenggelam di Laut Merah. Siapa? Fir'aun. Contoh buat kita itu yang negatif, tetapi yang luar biasa. Ada contoh positif orang-orang yang muslim dan masuk surga. Bicara kekuasaan, ada namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaannya bukan sekedar raja bagi manusia, tapi bagi jin, bagi binatang dan sebagainya, semua dikuasai. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, beliau sanggup memindahkan apa namanya? Singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu hanya hitungan tidak lebih daripada kedipan mata. Semua jin dikumpulkan, siapa yang sanggup mengangkat kerajaan Ratu Bilqis ke hadapanku? Saya sanggup. Sekian lama beliau terakhir yang angkat sendiri. Karena dikatakan sana bukan jin yang mengangkat, tapi hamba Allah. Beberapa ahli tafsir mengatakan adalah Nabi Sulaiman sendiri. Kemudian kalau kita coba belajar lagi, kalau kita mengatakan kita sudah hebat, mempunyai jabatan yang tinggi, belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak ada apa-apanya kita. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Bicara kekayaan, siapa yang lebih kaya sekarang? Kalau bicara dengan Nabi siapa yang paling kaya? Ada yang tahu nggak? Nabi Yusuf, beliau begitu luar biasa. Kemudian kalau kita kesini dan sebagainya, nanti saya coba ceritakan tentang sahabat. Waktu saya masih berapa lama nih? Saya harus ngatur, masih ya. Baik. Jadi para ikhwan sekalian, hari ini kita berkaca daripada pengalaman-pengalaman sejarah yang Allah maktubkan dalam Al-Quran, dan ini qot'i, tidak mungkin salah. Bahwasanya menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita. Kaya perlu nggak kira-kira? Perlu. Kita harus jadi orang kaya. Tetapi jadilah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang pasti dijamin masuk surga. Setuju nggak kira-kira? Jadilah orang kaya seperti seperti Utsman bin Affan yang sudah pasti masuk surga. Sampai dengan hari ini sumurnya Utsman bin Affan masih ada dan sebagainya. Dan kalaupun katakan kita nggak jadi orang kaya, jadilah orang yang selalu mengimpikan menjadi ahli surga seperti para sahabat-sahabat dan sebagainya. Begitu banyak contoh. Yang 10 tadi yang disebutkan, yang mati syahid banyak nggak disebutkan. Betul nggak kira-kira? Jadi begitu para ikhwan sekalian. Baik, para ikhwan sekalian, meraih kesuksesan ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwan sekalian. Yang pertama, para ikhwan sekalian, bicara tentang sukses. Dunia dan akhirat kita berharap kita sukses. Betul ya para ikhwan ya? Sekali lagi, dunia dan akhirat kita berharap sukses. Walaupun ukurannya relatif dan ukurannya adalah subjektif bagi kita masing-masing, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesi takdir yang Allah berikan kepada kita. Setuju nggak para ikhwan? Yang mungkin dikasih ujian berat ekonomi, itulah sebuah prosesi hidup kita. Yang dikasih kelapangan, itulah sebuah ujian juga. Jangan salah, dikasih kelapangan rezeki itu sebuah kenikmatan, ujian berat, nah dan sebagainya. Baik, para ikhwan sekalian, meraih kesuksesan dunia dan akhirat ada 6 poin penting yang coba saya sampaikan. Yang pertama adalah niat. Jadi para ikhwan sekalian, yang membedakan kita, insya Allah umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir, apa sebetulnya yang membedakan? Yang membedakan adalah dalam hidup kita adalah niatnya. Orang kafir dalam 24 jam dia makan nggak kira-kira? Makan. Seperti kita sama, dia makan. Tidur nggak dia? Tidur. Bangun tidur nggak? Bangun dan sebagainya. Pokoknya semua aktivitas secara normal manusia sama, lebih kurang saja. Ada yang tidurnya banyak, ada yang tidurnya sedikit. Tetapi lebih kurang sama.
Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nilai kehidupan daripada orang muslim dan orang kafir adalah yang pertama adalah niat. Jadi apabila hari ini mereka bangun, mereka cuma berpikir bagaimana dunia saya lebih baik, bagaimana harta saya lebih banyak, bagaimana saya ini, itu, dan sebagainya. Tetapi bagi kita tidak. Ketika bangun tidur, Allah sudah berikan sebuah contoh melalui baginda Rasul. Ketika bangun dengan baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tambah lagi dengan doa pagi hari, Allahumma anta robbi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kita minta perlindungan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim bisyai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dari pagi sampai dengan sore kita hidup dijamin oleh Allah tidak akan pernah celaka. Tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kalaupun katakan kita meninggal pada saat itu, insya Allah dalam jaminan Allah. Sore hari kita suruh doa lagi, Bismillahirrahmanirrahim bisyai'un fil ardi wala fis sama, dan sebagainya sampai dengan akhir. Sampai dengan pagi Allah jamin, ketika kita tidur mati, maka insya Allah jaminan surga. Ini yang menjadi sebuah perbedaan antara kita umat muslim dengan orang-orang kafir di luar sana. Niat. Jadi niat itu benar-benar menjadi sebuah pembeda, menjadi sebuah hal yang paling mendasari dalam kehidupan kita. Makanya Allah sampaikan dalam hadis innamal a'malu Rasul sampaikan dalam sebuah hadis sahih, saya pernah mentahridz hadis ini, diriwayatkan oleh mutawakun alaih, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Nah, hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sebagainya. Nah, jadi dalam hadis ini bahwasanya sesuatu itu tergantung niat kita. Apabila kita meniatkan, jadi asbabul wurud hadis itu adalah ada salah satu sahabat yang ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, niatnya karena wanita. Maka Allah bersabda, yang niatnya karena wanita, maka dia akan mendapatkan wanita. Tapi yang niatnya karena Allah, maka dia akan dapatkan ridho Allah dan juga akan dapatkan apa yang dibutuhkan di bumi ini. Artinya niat menjadi penting. Jadi para ikhwan sekalian, yang pertama adalah niat. Jadi niat begitu penting. Saya agak singkat-singkat karena ini waktunya agak dibatasi. Berapa menit lagi, Mir? Masih 10 menit ya. Baik, saya coba bagi-bagi. Masalahnya panjang ini, Kak. Biasa ngomong 3 hari, 4 hari gitu ya, dikasih 30 menit agak pusing kepala ya. Enggak. Baik, yang kedua adalah sabar dan syukur. Jadi para ikhwan sekalian, salah satu daripada kunci meraih kesuksesan dunia akhirat adalah sabar dan syukur. Kalimat sabar dan syukur sebuah kalimat yang begitu pendek, gampang disebutin, betul nggak kira-kira? Betul. Semua orang bisa ketika terjadi musibah, Mas sabar ya. Kan selalu gitu ya. Ada saudara kita yang sakit atau meninggal, Mas sabar. Pak sabar, Bu sabar, dan sebagainya. Itu kalimat yang paling mudah disebutkan, tetapi dalam prakteknya tidak mudah. Nah, ini yang menjadi sebuah hal penting. Kenapa saya coba angkat tentang ini? Para ikhwan sekalian, bicara tentang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar tentang apa? Tentang kehidupan kita. Biasanya konotasinya adalah, atau biasanya sabar itu nempelnya dengan musibah, betul nggak? Biasanya sabar itu nempelnya dengan musibah. Kalau kita mau masak nggak punya beras, sabar gitu. Kemudian kita mau pergi nggak punya ongkos, sabar gitu dan sebagainya. Biasanya begitu biasanya. Tetapi sebetulnya sabar bukan hanya sekedar untuk dalam kondisi musibah. Sabar itu bisa kita gunakan dalam segala hal. Contoh, kalau seandainya hari ini kita dikasih ujian lapang rezeki pun, kemudian katakan ada anak kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan sesuai dengan Allah dan Rasul, itu pun membutuhkan sebuah kesabaran. Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Iya. Jadi sabar itu bukan letaknya hanya kondisi sulit saja, tetapi dalam kondisi nikmat pun harus selalu sabar dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah syukur para ikhwan sekalian. Saya sekitar tanggal, saya agak lupa tanggalnya, tapi di bulan Ramadan saya diundang oleh Kang Dik Doang. Kang Dik Doang yang katanya artis itu. Nah, di rumah beliau di daerah Kandang Jurang Doang. Nah, pada saat di sana saya sebetulnya datang cuma sebagai tamu saja untuk menyaksikan beliau membuat album religi. Jadi ngundang beberapa orang termasuk saya diajak ke sana. Nah, ketika berjumpa di sana, kemudian di rundown acara atau di jadwal acara itu tidak ada kultum. Nah, saya diminta spontan, mau nggak ngisi kultum? Saya bilang, jangan mendadak, saya bilang, saya kesini cuma mau hadir aja. Nah, akhirnya ketika diminta untuk kultum, saya
Bismillah sajalah, kan gitu ya, Bismillah saja. Kita udah biasa ngomong, insya Allah ya mungkin ada yang keluar kata-katanya. Nah, ketika maju ke depan, saya cuma berpikir materi apa yang paling mudah untuk disampaikan. Yang pertama adalah kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah, dan yang kedua adalah bersolawat. Karena saya mau ngajarin mereka bagaimana sukses, mereka lebih sukses dari saya. Bagaimana cara keterampilan ngomong di depan, mereka lebih jago dibanding saya. Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Nah, kenapa? Orang mereka cuma mikir gini jadi lagu kok, hebat mereka, luar biasa. Nah, akhirnya saya angkat dua tema. Yang pertama adalah Alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan dalam kultum itu, Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah kalimat yang wajib selalu kita katakan, kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Holik, Sang Maha segala maha. Kenapa saya harus sampaikan dengan tegas kalimat ini? Karena satu hal para ikhwan sekalian, terkadang bicara tentang konsep ilahiyah, kita yakin Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kita yakin Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tetapi bicara tentang ujian, ketika kita mendapatkan sebuah ujian, katakan ibu-ibu biasanya contohnya begitu ya, ketika suaminya meninggal umpamanya begitu, langsung nangis kenceng gitu ya. Apa yang tangisi? Pertama sedih, yang kedua nanti siapa yang mau ngasih makan anak-anak kita dan sebagainya. Betul nggak kira-kira? Atau sebaliknya dan sebagainya. Tetapi yang jadi menarik adalah di sini bukan sekedar tangisan, bukan sekedar masalah ditinggalkan, tetapi ada sebuah nilai dari dalam diri kita yang hilang. Kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, Allah adalah cuma satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Dan kita sering baca surat Al-Ikhlas, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika diuji sedikit saja, lantas kita lupa bahwasanya Allah benar-benar menjamin semuanya. Betul gak para ikhwan sekalian? Untuk itu bicara tentang sabar, kita boleh belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Diuji bertahun-tahun sakit dan sebagainya, dari kaya jadi miskin, tetapi beliau tetap sabar. Bicara tentang syukur, hari ini kita patut selalu mengucapkan kalimat hamdalah dengan seperangkat kelengkapan untuk kita melengkapi itu. Tidak ada yang patut dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurnya bukan begini Kang Firman. Kang Firman dapat proyek umpamanya gitu ya, 100 juta umpamanya begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak selesai di situ dia. Alhamdulillahnya ada sesuatu yang kita harus lakukan. 2,5% kita keluarkan. Infaknya kita keluarkan, sedekahnya kita keluarkan. Kalau masih punya ibu kita dahulukan dan sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Jadi para ikhwan sekalian, alhamdulillah enggak selesai di situ. Alhamdulillahnya panjang dia. Seperti itu. Nah, jadi kalimat hamdalah adalah sebuah kalimat yang patut kita selalu untuk ucapkan setiap kita mendapatkan nikmat dan juga dalam kondisi kita mendapatkan musibah. Kenapa? Karena di balik musibah ada sebuah berkah. Betul nggak kira-kira para ikhwan? Saya sedang nyoret-nyoret hikmah di balik corona. Para ikhwan, kira-kira corona ini menjadi berkah atau menjadi musibah ini? Beneran. Jadi berkah atau musibah ini? Katanya proyeknya pada nggak deal gitu loh. Yang kerja pada di PHK gitu. Kira-kira berkah atau musibah? Dua-duanya ya. Kalau saya menyikapi, dan alhamdulillah, corona sebuah berkah buat saya. Kenapa saya katakan sebuah berkah? Saya biasa kerja itu biasanya pergi-pergi keluar kota. Hampir 2 tahun saya nggak pergi keluar kota. Berarti saya menikmati dengan keluarga, quality time lah bahasa orang begitu ya, quality time dengan keluarga. Saya menikmati bersama dengan anak saya, yang keempat ini saya tungguin dari lahir sampai dengan hari ini, hampir 2 tahun saya tungguin. Saya menikmati ini, alhamdulillah ada corona. Kalau nggak ada corona saya pergi kan begitu ya. Yang kedua begini para ikhwan sekalian, saya dulu mempunyai sebuah pemikiran, saya mempunyai sebuah persepsi, mempunyai sebuah prinsip bahwasanya rezeki itu harus dikejar. Rezeki itu harus diperjuangkan. Rezeki itu harus benar-benar dicari baru akan didapatkan. Seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada yang pernah tahu cerita itu? Imam Malik dan Imam Syafi'i antara murid dan guru. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan begini, wahai guru Imam Malik, hari ini saya mempunyai sebuah prinsip bahwasanya rezeki harus dikejar. Baru kita akan mendapatkan. Kata Imam Malik, tidak. Kalau memang sudah rezeki, Anda tidak kemana-mana pun tetap akan datang. Kata Imam Syafi'i, tidak, kita harus bekerja, kita akan buktikan. Guru, kira-kira benar prinsip Anda atau prinsip saya? Akhirnya singkat cerita,
Imam Syafi'i pergi pagi hari sampai dengan sore mencari mencari anggur untuk dimakan sampai dengan sore, kemudian bawa anggur 1 keranjang. Lebih dikit nggak apa ya? Daripada nanti saya nanggung ngomongnya ya. Nah, kalian pasti lebih dikit ini. Nah, jadi ketika pulang bawa anggur, kemudian Imam Syafi'i dengan bangga mengatakan pada gurunya Imam Malik, "Wahai guru, benar apa yang menjadi prinsip saya. Hari ini anggur ini ada di depan meja kita, hasil kerja keras saya dan hasil apa yang saya pikirkan." Akhirnya kemudian Imam Syafi'i mempersilahkan gurunya makan dan dia pun sama-sama makan. Ketika Imam Syafi'i makan, Imam Malik makan, Imam Malik makan 1 anggur, dia ketawa. Hahaha. Imam Syafi'i bingung. Kenapa guru ketawa? Makan 2 biji ketawa lagi, makan 3 biji ketawa lagi. Akhirnya Imam Syafi'i bertanya, "Imam Malik, bukannya yang benar saya? Dari pagi sampai dengan sore saya bekerja, kemudian saya mendapatkan hasil ini, kemudian anggur ini ada." Imam Malik mengatakan, "Wahai Syafi'i, dari pagi sampai sore saya tidak pergi kemana-mana. Tetapi yang luar biasa, rezeki Allah, saya pun hari ini makan anggur hasil kerja Anda." Daripada 2 perdebatan orang hebat dan orang-orang luar biasa ini, kalau kita coba pahami seolah-olah agak bertentangan. Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Satu tidur di rumah dapat duit, yang satu kasarnya gitu ya, udah sampai jungkir balik banting tulang baru dapat duit, kan begitu ceritanya ya. Saya coba memahami tentang definisi ini dan coba saya kaitkan dengan beberapa rezeki rezeki yang diberikan kepada manusia dan juga kepada makhluk yang ada di alam semesta. Akhirnya saya coba cari dan saya akan sudah akan hampir jadi buku yang ketiga. Saya akan buat buku 12 wasilah rezeki yang melimpah. Salah satu yang saya ceritakan adalah cerita tadi. Nah, daripada hal ini saya menemukan sebuah jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki. Yang pertama ada rezeki hasil usaha. Apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i adalah rezeki hasil usaha. Memang harus berjuang dulu baru akan dapat rezekinya dia. Kalau nggak berjuang nggak dapat rezeki itu. Yang kedua kata Allah ada rezeki hasil menikah. Jadi para Iwan yang belum menikah segera menikah supaya segera dapat rezeki menikah. Yang masih jomblo-jomblo gitu ya. Oke. Yang ketiga rezeki karena anak. Yang keempat rezeki istighfar. Jadi Imam Malik levelnya udah beda sama Imam Syafi'i. Kerjanya istighfar gitu ya, kerjanya sujud dan sebagainya, rupanya beda. Nah, kemudian berikutnya ada rezeki bersyukur, rezeki tidak terduga dan sebagainya. Begitu banyak rezeki termasuk silaturahim dan sebagainya. Jadi para Iwan sekalian, yang saya ingin coba sedikit sampaikan berkah di balik corona ini, saya tidak pernah pergi kemana-mana hampir 2 tahun, tetapi rezeki saya, alhamdulillah Allah berikan lebih kurang hampir sama dengan sebelumnya. Kalau katakan sebelumnya saya dapat 1, hari ini pun lebih kurang dapat 1. Kok bisa? Prinsip yang dulu saya mempunyai prinsip seperti Imam Syafi'i mengatakan harus kerja keras, harus pergi keluar kota baru dapat uang. Sekarang Allah mentahkan semua prinsip itu. Saya tidur di rumah tapi rezekinya ada. Kok bisa? Jawabannya adalah jalan rezeki tadi. Ternyata rezeki bukan dari satu jalan. Ini yang perlu para Iwan pahami. Jadi para Iwan sekalian nanti mungkin lebih detail kita coba kupas buku gitu man ya. Oke, baik. Jadi yang kedua tadi tentang masalah syukur dan sabar. Kemudian yang berikutnya adalah para Iwan panjang banget ya, jelasin satu tema aja ya. Yang ketiga adalah sujud. Jadi para Ikhwan sekalian, saya coba belajar untuk diri saya. Hari ini saya sharingkan dengan para Ikhwan sekalian. Mau bicara rezeki, mau bicara hidup, mau bicara apapun dalam kehidupan kita, yang terpenting adalah yang harus kita coba letakkan atau duduk masalah ini harus kita coba pahami betul, ada yang namanya Sang Kholik, Sang Pencipta. Apa yang ada di alam raya ini ada yang menciptakan. Setuju nggak kira-kira para Iwan? Dan kalau ada Sang Kholik, ada Sang Pencipta, berarti ada makhluk yang diciptakan. Pertanyaan sederhana, yang diciptakan oleh Sang Kholik apakah cuma manusia atau banyak makhluk hidup? Di mana di dunia ini begitu banyak makhluk hidup yang Allah ciptakan, begitu banyak alam raya yang Allah ciptakan, dan kita mohon maaf hanya seujung debu saja yang ada di bumi ini. Lantas yang jadi pertanyaan sederhana, kalau seandainya kita mau menjadi manusia yang sombong, tadi saya buka dengan masalah rezeki, dengan masalah kekayaan dan sebagainya, baru punya rezeki sedikit lantas kita sombong, apa yang kita sombongkan? Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Jadi para Iwan sekalian, hari ini Sang Kholik begitu besar, begitu luar biasa dengan 99 nama beliau, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya.
Kalau kita bahas panjang lagi. Jadi para ikhwan sekalian, kita coba dudukkan dulu diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia adalah rendah di hadapan Sang Pencipta. Bahkan Allah bahas kita itu dari sesuatu yang hina. Jadi hanya dari satu tetes air mani kemudian menjadi manusia yang begini mulia. Tetapi kemuliaan ini akan menjadi mulia apabila kita mengikuti apa yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau seandainya kita tidak mengikuti, ya jadi manusia yang lebih hina dari binatang. Betul nggak para ikhwan sekalian? Untuk itu para ikhwan sekalian, kalimat ini saya coba sampaikan, banyak-banyaklah bersujud. Para ikhwan sekalian, saya berikan sebuah pengalaman. Tahun 2011 saya pernah masuk di rumahnya Pak Soeharto. Ada yang pernah masuk rumahnya Pak Soeharto belum? Belum ya? Saya udah pernah, alhamdulillah, di daerah Cendana. Ketika masuk di rumahnya Pak Soeharto, waktu itu alhamdulillah saya dikasih kacamata, bukan kacamata untuk gila dunia, tetapi kacamatanya adalah luar biasa. Pak Soeharto yang begitu kaya raya, super power, 32 tahun memimpin Indonesia, harta di mana-mana dan sebagainya. Waktu itu sudah meninggal beliau. Saya menyaksikan dengan mata kepala, meja di depan rumah bukan lagi meja biasa tapi marmer. Kemudian dalam rumahnya ruang tamu dan sebagainya. Saya sempat masuk ke dalam rumahnya, luar biasa. Tetapi yang alhamdulillah saya bersyukur dengan Allah adalah waktu itu saya diberikan sebuah kacamata. Saya cuma menyaksikan hari ini harta ditinggal mati. Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Pak Soeharto meninggal hartanya dibawa mati nggak? Tidak, kecuali yang disedekahkan. Betul nggak kira-kira Pak Iwan? Yang nggak disedekahkan nggak dibawa mati dia. Yang kedua, tahun yang sama saya diberikan kesempatan menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan orang Cina, Medan. Tahun 2006 dia kaya raya, naik omset 1 bulan 70-80 miliar, keuntungan 30%, Anda bisa bayangkan. Rumahnya di Mediterania Kalba Gading harga 17 miliar. Tapi yang luar biasa, tahun 2012, dari 2006 naik sampai 2010, mulai turun, 2012, 2015 habis nggak punya rumah. Hartanya di mana-mana. Ruko Kelapa Gading lebih daripada 10 unit. Mangga 2, Surabaya, semua harta dia banyak. Di mana? Mobil saya dulu dikasih inventaris saja Innova tahun itu. Yang luar biasa Bapak Ibu semua para ikhwan sekalian, harta itu meninggalkan dia. Ada 2 poin penting mengenai harta. Waktu itu yang memberikan pelajaran penting buat saya. Pak Soeharto harta ditinggal mati, kecuali yang disedekahkan. Orang yang tadi saya sampaikan, orang Cina ini, harta meninggalkan dia. Sampai dengan hari ini kayaknya belum bangkit dia. Lantas saya berpikir untuk diri saya, mungkin bisa diambil hikmah buat para ikhwan sekalian. Kalau seandainya saya hidup hanya mengejar-ngejar harta, saya kumpulkan, lantas suatu hari saya tinggal mati. Atau yang kedua, saya kejar-kejar harta kemudian saya bangkrut lagi. Ngapain saya ngumpulin harta banyak-banyak? Ini yang menjadi sebuah persepsi saya, menjadi berbeda memandang tentang harta. Kaya harus, sukses harus, punya uang banyak harus, punya mobil bagus gak ada masalah. Tetapi diperuntukkan untuk apa semua itu? Ini jadi penting. Nah, jadi para ikhwan sekalian, banyaklah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan cara apa? Banyak bersujud. Jadi para ikhwan sekalian, hari ini sujud kita setiap saat Allah akan hitung. Satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan aku agar bisa masuk ke dalam surga bersamamu nanti dan aku mendampingimu di surga. Lantas baginda Rasul mengatakan kepada sahabat itu, wahai sahabatku, bantu aku untuk memberikan syafaat kepadamu agar kamu bisa bersamaku di surga dengan cara bersujud, perbanyak sujudmu. Jadi para ikhwan sekalian, kalau seandainya hari ini yang laki-laki terutama kita sujud, kita laki-laki dan perempuan setiap hari kita sujud, satu hari berapa kali sholat? 5 waktu sholat, berapa rokaat? Berapa? 17 rokaat, berapa kali sujud? Tinggal hitung para ikhwan sekalian. Jadi dalam satu hari sholat wajib saja, kita semua sudah sujud berapa kali sujud kita? Kalau seandainya dikalikan 1, pahala kita sebanyak itulah. Dan akan berguguran dosa kita sebanyak itulah. Kalau seandainya yang laki-laki atau yang muslimin kita ke masjid, akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dan sebagainya. Jadi para ikhwan sekalian, perbanyak sujud kita agar suatu hari Rasulullah SAW memberikan syafaat buat kita bisa masuk ke dalam surganya. Yang berikutnya para ikhwan sekalian, sedekah. Jadi para ikhwan, meraih kesuksesan dunia dan akhirat salah satunya adalah sedekah. Sedekah dengan apa? Kalau seandainya memiliki harta, ya dengan hartanya. Kalau tidak punya harta, mungkin punya ilmu dengan ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya harta, mungkin punya tenaga dengan tenaganya. Nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, nggak punya harta, nggak punya tenaga,
Dengan apa lagi Pak Iwan? Dengan apa? Dengan senyum. Ya, dengan doa. Nah, kalaupun katakan pun ini senyum pun juga jadi sedekah. Betul ya Pak Iwan ya? Jadi para Iwan sekalian, kita perbanyak sedekah kita. Semoga dengan sedekah itu kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah dan juga Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik. Yang berikutnya adalah yang kelima. Oke. Yang kelima adalah salah satu ciri orang yang masuk surga adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Betul nggak kira-kira para Ikhwan? Nah, untuk bisa kita sama-sama mengucapkan kalimat tahlil La ilaha illallah di akhir hayat kita, tidak mungkin kalau kita tidak pernah mengucapkannya. Betul nggak kira-kira? Jadi harus sering disebutkan, harus sering dilafalkan, baru itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan insya Allah ketika ada malaikat menjemput kita dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang diindikasikan katanya dengan pakaian putih-putih dan sebagainya, lantas mengatakan pada kita ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau ada kalimat itu kita bahagia. Betul nggak kira-kira? Ini kok ngomong mati kayaknya pada takut semua ini kayaknya. Yang terakhir para ikhwan sekalian, yang keenam adalah dunia ini hanya sebuah tempat untuk kita bercocok tanam. Dunia ini kalau kita coba analogikan sekali lagi, hanya sebuah tempat untuk kita bercocok tanam. Dimana ketika orang bercocok tanam berarti mengharapkan sebuah hasil. Betul nggak kira-kira? Nah, dunia ini lama atau sebentar sih kira-kira? Jadi ada sebuah penelitian, umat Nabi Muhammad itu hidupnya lebih kurang cuma 60-70 tahun. Saya sekarang usianya 41 tahun. Berarti kalau saya sama dengan baginda Rasul, usia saya 63 tahun, saya cuma punya waktu 22 tahun lagi hidup di dunia. Kalau para Iwan yang sudah lebih dari itu ya tinggal hitung aja. Berapa lagi sisanya, seperti itu. Itu pun saya ingin tegaskan pada para Iwan sekalian, kalau sampai, sekali lagi mohon renungkan kalimat ini, para Iwan sekalian, hari ini hidup kita begitu singkat, begitu cepat. Kenapa saya katakan begitu cepat, begitu singkat? Rasanya saya baru kemarin sore mainan sama Kang Udin, Jenudin di Lampung, ketika saya MI, MTS dan sebagainya. Saya baru mungkin ke Cilengsi baru kemarin rasanya. Ternyata udah tahun 2007 saya di Cilengsi, sampai dengan hari ini sudah 13 tahunan lebih dan sebagainya. Tapi rasanya baru kemarin. Inilah dunia, hanya sementara. Nah, untuk itu karena waktu itu begitu singkat, para Iwan sekalian, mohon renungkan. Seandainya usia kita sama dengan baginda Rasul, sekarang usia Anda berapa? Tinggal dikurangkan saja dengan kalau sampai 63 tahun. Tinggal sisa berapa? Pertanyaannya sederhana, waktu ini apakah kita perlu buat leha-leha, santai-santai, atau perlu kita perbaiki kira-kira? Saya pikir yang terpenting kita perbaiki, betul nggak? Di sisa usia kita, di injury time lah bahasa main bolanya gitu ya. Oke? Di injury time kita perbaiki, betul nggak para Iwan sekalian? Nah, jadi para Iwan sekalian, kita tanam yang baik-baik di dunia ini agar nanti sebentar kita di dunia, di akhirat nanti lebih panjang, kita akan mendapatkan sesuatu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan ampunan dan sebagainya. Kenapa? Karena hari ini dunia ini memang ya mengasihkan sih. Saya juga senang di dunia kok. Serius, saya pun senang. Saya lihat mobil bagus, pemain lebih bagus dan sebagainya dan sebagainya. Manusiawi. Tetapi yang kita perlu ingat adalah di dunia sementara. Baik para ikhwan sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin apa yang saya sampaikan lebih dari waktu yang disediakan. Saya mohon maaf kepada para ikhwan sekalian, dan apabila ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ikhwan sekali lagi saya mohon maaf. Untuk menutup sesi ini atau taklim ini, saya cuma memesankan para ikhwan sekalian, hari ini hidup kita cuma sebentar. Hari ini di dunia adalah tempat menanam. Untuk itu karena kita menanam di dunia, panennya nanti di akhirat, berarti tanamlah sesuatu yang baik. Kalau seandainya kita diberikan kelebihan rezeki, banyaklah bersedekah dengan rezeki kita. Kalau kita diberikan kemampuan ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Kalau dikasih tenaga, ya bersedekahlah dengan tenaganya dan sebagainya. Karena surga bukan hanya untuk orang kaya. Karena surga bukan hanya untuk orang yang berilmu. Karena surga bukan hanya untuk orang yang punya tenaga dan sebagainya. Tapi surga buat siapapun yang mau. Baginda Rasul bersabda, kullu ummati udkhulunal jannah, atau dakhalal jannah. Jadi semua kita insya Allah akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Mau semua nggak kira-kira?
Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, selain daripada kita dijamin masuk surga itu bersama-sama dengan sahabat. Jadi perhatikan, baca 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar mertuanya Rasul, betul nggak kira-kira? Umar mertuanya Rasul, Utsman mantunya Rasul, Ali mantunya Rasul, dan sebagainya. Silahkan baca sejarahnya sendiri supaya antum lebih memahami. Mungkin kurang lebih sekali lagi saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.